saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kalian berada, kiranya ada damai sejahtera dan juga perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak terasa, kita sudah berkumpul kembali dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin mengetahui tentang berita terupdate dari gereja, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Atau saudara dapat men-follow di Instagram gereja, yaitu @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan meskipun di masa sulit seperti ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya pada rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfernya melalui Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank mana saja yang ada M-Bankingnya dengan cara men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya ke rekening BCA sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Kiranya persembahan saudara dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Yesus sudah bangkit. Amin. Yang yakin katakan amin. Mari saudara jemaat, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya satu nama yang penuh kuasa. Nama di atas segala nama. Yesus, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Katakan Dia Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Mari jemaat, pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di dengan segenap hati dan suara serukan. Ku akan menang bersama.
sediakan kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Serukan Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Di pihakku, sembah Tuhan, haleluya. Kau Raja yang berkuasa, ialah ya sikire, ialah ya se, ia raka ya ya saka ya ya se, ia raka ya saka ya ya se, ia taka ya ya se. The power of Holy Spirit fill in this place. Ia la 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 se, ia la 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 ya se. Oria taka ya la ya saka ya la ya se, ia taka ya la ya saka ya la ya se, ia la 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 ya se, ire, ia taka ya la ya se, oria taka ya la la ya se, ia la la ya saka ya la ya se, ia raka ya la ya se. Oh, ire, ia raka ya la ya se, ire la ya se, oria taka ya la ya se, ia raka ya la ya saka ya ya se, ora pa ya taka ya la ya se, ia taka ya la ya se, ia raka ya la ya se, ia taka ya la ya se, oh papa ya raka ya saka la ya se, ia la ya saka ya la ya se, ia la ya saka ya la ya se, ia la ya se, ia la ya saka ya la ya se. Oh, ya la ya saka ya la ya se, ya taka ya la ya saka ya la ya se. Engkau Allah yang dahsyat dan berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak terima sembah. Engkau Yesus, Allah yang berkuasa, Allah Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, angkat suaramu. Dan iman serukan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, Haleluya, puji. hallelujah. Puji, Haleluya, puji. hallelujah. Puji. Haleluya. Pagi ini kita akan meninggikan Raja yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, sebab Dia Raja yang berkuasa, Yesus, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Hei, semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk.
Belum semuanya tepuk tangan di atas kepala, yuk. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Are you ready? Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya dia Raja, serukan yeay! Mari jemaat, serukan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hanya nama Yesus yang bertahta dan berkuasa dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Yesus Allah yang dahsyat. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One, two, three, say. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dia Raja yang berkuasa. Hanya Yesus, hanya nama Yesus yang layak disembah. Hanya nama Yesus yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita angkat kedua tangan kita. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih kami hari ini ada di tempat ini memperingati kebangkitan Tuhan. Itu adalah jaminan bahwa satu kali kalau kami mati, kami juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang yakin dia katakan haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau menerima korban pujian kami. Sebentar kami akan dengarkan firman. Biarlah masing-masing dari kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Kalau ada kuasa gelapan masih ingin mengganggu, khususnya mengganggu pikiran kami satukan hati, katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usulkan pergi dari tempat ini. Sebenarnya roh Tuhan akan menguasai hidup kami, ada bersama dengan kami. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan Mahdi dengan terima kasih, silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa melindungi, mari katakan haleluya. Kita katakan Yesus sudah bangkit. Angkat tangan kanan saudara, 2, 3. Yesus sudah bangkit. Sekali lagi, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Tayangan baik melalui tayangan YouTube GKJ Family, saudara bisa tekan subscribe, tekan video, di situ ada video-video rekaman ibadah kami. Dan juga sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mendengarkan siaran kami melalui TV kabel First Media. Saudara, kalau saudara TV kabel First Media, saudara bisa di channel Shine 390. Ibadah hari ini akan keluar besok hari Senin pukul 9 dan pukul 19 WIB. Untuk hari Minggu ini pukul 6:30 dan pukul 12 WIB itu adalah ibadah Jumat Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya sudah divaksin 2 kali ya, dan vaksin pertama, vaksin kedua, kiranya vaksin ini boleh memberikan imunitas yang maksimal di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan pagi hari ini mari kita baca judulnya bersama-sama. Buka saudara-saudara, 2, 3, dibedakan. Perhatikan bahwa firman ini mungkin akan padat. Jadi saya minta konsentrasi saudara. Kalau saudara kelewatan, saudara buka nanti sore, saudara dengarkan lagi premier pukul 7 ya, pukul 7 malam. Dan ini khotbah yang cukup padat. Puji nama Tuhan. Mari kita baca lebih dahulu bergantian. Ayat genap saya kaum pria, ayat ganjil kaum wanita dengan Ibu Rika. Kaum pria yang ada di tempat ini mari katakan haleluya. Keluaran 11 ayat 4 sampai 7. 2, 3. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi
dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama huruf yang pink ini ya. 2, 3. Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Amin. Karena Mesir ini gambaran daripada duniawi, ya, sedangkan Israel itu gambaran dari orang rohani. Saudara perhatikan bahwa sekali lagi saya ulangi, di dalam diri kita ini ada dua manusia, manusia jasmani, manusia rohani. Jangan lupa, manusia jasmani, manusia rohani. Sekarang kita hidup di era new normal. Apa itu new normal? Sekarang kalau mau keluar, mau pergi, mau kemana-mana, kita tidak pernah lupa, apa saudara pakai apa? Masker, itu new normal. Lalu kita lebih sering cuci tangan ketimbang dulu, betul ya? Buka tutup pintu pakai siku, tulisannya itu tarik, kita dorong-dorong ya tidak bisa-bisa. Dan demikian juga dengan manusia rohani. Saudara sekarang harus manusia rohani juga hidup di era new normal, karena manusia rohani dan jasmani ini kan jadi satu di dalam diri kita. Apa new normalnya? New normalnya adalah setiap kali saudara selesai beribadah secara online atau melihat lagi rekamannya atau mendapatkan link YouTube, langsung ganti status WA saudara dengan link ibadah tersebut. Saya ulangi, kalau belum dimulai saudara sudah masukkan linknya, lalu orang melihat dan dia klik link itu, tidak keluar apa-apa dan dia akan lupa. Jadi mubasir. Sekali lagi saya ingatkan ya, kalau sudah dikeluarkan baru saudara masukkan, supaya kalau orang lihat track. Nah, dan kita tidak perlu lagi tulis-tulis ibadah umum tanggal ini, tidak usah. Kalau orang dunia yang melihat mereka tidak mau. Seperti saya tulis saksikan dan dengarkan, begitu aja, atau tulis linknya saja. Yang setuju katakan setuju. Itu jadi saya tidak WA lagi berantai seperti itu sudah new normal saudara. Kalau saudara tanya, Pak, dasar Alkitabnya apa? Jangan semuanya minta dasar Alkitab, nanti jangan merokok, juga tidak ada dasar Alkitabnya kan, masa ada di Alkitab bilang jangan merokok, itu hanya ada di pom bensin kan begitu. Ada saudara, Matius 28 ya ayat 20, 19 dan 20, pergilah beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Saudara buru-buru pergi ke luar negeri, paling jauh saja ke Jakarta, itu pun sudah sekali seumur hidup. Nah kita tidak bisa menginjil kemana-mana, tidak semua dari saudara punya kapasitas untuk membawakan firman. Tetapi dengan saudara mengganti status WA saudara dan orang melihat, saya yakin kalau ada jamahan roh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena apa saudara, saya lihat di komen-komen yang saya terima ya, itu ada orang dari luar negeri, dari Belanda, dari mana. Coba saudara perhatikan kalau saudara buka di laptop, itu komennya ada. Jadi kita tidak tahu, mereka juga melihat. Puji nama Tuhan. Nah, saudara lihat di sini ya, cerita Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara tahu cerita ini ya? Ini adalah tulah yang ke-10 di mana semua anak sulung baik manusia maupun hewan di Mesir itu akan mati. Dan orang Israel akan dikeluarkan dari budak menjadi orang yang merdeka. Jadi atas seizin Tuhan, malaikat maut itu bergerak pada malam hari itu. Dan saudara sudah membaca, saudara sudah dengar pembacaan ini beberapa kali, sudah tahu ya. Di Mesir itu akan ada kematian, ada ratap tangis yang luar biasa. Mesir ini gambaran duniawi, Israel gambaran rohani. Saudara jangan jadi orang Mesir, tetapi saudara harus jadi orang Israel secara rohani. Perhatikan bahwa ini adalah Passover, Paskah yang pertama orang Israel dikeluarkan dari tanah Mesir.
Peristiwa ini juga akan terjadi nanti. Dalam Matius 24 itu akan keluar antikris. Nabi didahului dengan nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Antikris keluar. Tetapi perhatikan, sebelum antikris keluar, maka akan terjadi hal yang lebih luar biasa. Apa yang lebih luar biasa? Itulah yang kita tunggu. Saudara perhatikan, nanti malam saudara bisa mencatat supaya saudara bisa mendengarkan khotbah saya ini dengan jelas. Yaitu terjadi pengangkatan. Perhatikan firman Tuhan yang ya dan amin itu mengatakan, 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang di ladang yang bekerja, 1 diangkat, 1 ditinggal. Itu sudah cerminan yang jelas. Yang pertama cerminan yang jelas adalah Tuhan sudah memberitahu 2 orang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Persentasenya berapa saudara? 50%. 50% ini persentase yang besar atau kecil menurut saudara? Besar. Jadi hati-hati loh saudara. Ya, misalnya 300 orang di gereja atau 500, separuh diangkat, separuh ditinggal. Dan itu akan terjadi ratap yang lebih hebat dari yang terjadi waktu di Mesir. Karena apa? Saudara akan tertinggal pada saat pengangkatan, saudara akan masuk dalam masa aniaya, masa antikris. Makanya mulai dari sekarang ini, sikap hidup saudara, kedekatan saudara dengan Tuhan, itu yang akan nanti menentukan. Bukan Tuhan yang menentukan, oh si A diangkat, si B tidak, si A diangkat, si B tidak. Tidak begitu. Tetapi saudara yang menentukan, saudara ini layak diangkat atau ditinggalkan. Bagaimana cara saudara menentukan? Ya itu tadi manusia jasmani dan manusia rohani. Kalau manusia rohani saudara ingat khotbah saya, roh sudah ditebus, jiwa sedang ditebus, saudara usahakan jiwa ini maksimal 33,3, 33,3, jumlahnya berapa? 66,6, itu lulus. Tinggal nanti tubuh akan ditebus. Tubuh ditebus itu kapan? Pada saat pengangkatan. Tolong dinaikkan sedikit suaranya. Jadi perhatikan, saudara mesti usaha. Supaya apa? Supaya saudara mencapai nilai maksimal dan bisa diangkat. Tidak ketinggalan. Puji nama Tuhan. Kenapa saudara diangkat? Kenapa yang lain ditinggal? Sama-sama anak Tuhan, suami istri misalnya, sama-sama pelayan di gereja yang sama. 1 diangkat, 1 ditinggal. Itu karena saudara dibedakan dengan yang lain. Apa yang membedakan kita? Ya kita ini sendiri harus berusaha. Supaya kita ini memang layak untuk dibedakan. Puji nama Tuhan. Jadi saudara harus menaruh diri saudara bahwa saudara ini layak, aku ini loh layak untuk dibedakan. Saudara perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar angsa ya. Angsa yang cukup besar. Kalau angsa di Indonesia itu hanya putih saja dan agak kecil. Tapi kalau angsa di luar negeri, khususnya kalau saya lihat di Belanda tuh angsanya besar sekali ya. Dan warnanya warna-warni, paruhnya dan lain sebagainya. Saya lihat ini. Anak-anaknya itu akan ada di belakang induknya. Kita gambarkan induk angsa ini sebagai Tuhan Yesus Kristus. Saudara sebagai anak-anaknya harus mengikuti jejak daripada pemimpin saudara. Kalau anak angsa ini keluar ke sana, jangan lupa predatornya mereka ini banyak. Akan dengan mudah dimakan. Nah, yang kedua, anak-anak angsa itu juga kadang ada di atas badan induknya. Kapan itu terjadi dalam hidup saudara? Pada saat saudara ada dalam masalah, ada dalam problema, ada dalam kesusahan. Tuhan Yesus itu menggendong saudara. Yang lebih keras, haleluya. Tuhan Yesus menggendong saudara. Tetapi anak-anak angsa ini punya pilihan. Dia kalau mau digendong ya digendong. Ibunya angsa ini kan enggak bisa. Betul ya? Angsa ini enggak punya tangan. Enggak bisa, ayo kamu naik, kamu naik. Anaknya yang harus naik sendiri. Saudara harus ngerti. Kalau saudara ada dalam masalah, jangan cari yang lain. Datang kepada Tuhan, Dia akan menggendong saudara. Dan ada gambar yang lebih hebat saudara. Ini saudara jarang melihat ya.
Lihat ini, meskipun ada predator yang ganas mau makan anaknya, meskipun ada hujan, lebat, petir dan lain sebagainya, tapi kalau anak ini masuk di dalam kepak, ini bukan kepak nih ya, apa nih ya, sayap daripada induknya, aman. Demikian juga dengan saudara, saudara punya pilihan, saudara mau di luar atau di dalam. Ini yang membedakan saudara dengan yang lain. Haleluya. Kalau saudara dalam masalah, dalam pencobaan dan sebagainya, tetap berlindung dalam tangan kasih Tuhan. Nah, kalau saudara berpikir, bertanya kepada saya, gimana Pak salah satunya berlindung di bawah kepak sayap Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan. Ya betul, Tuhan tidak kelihatan. Tapi Tuhan sudah taruh gereja, Tuhan mendirikan gereja. Saudara ada dalam satu gereja, saudara berlindung di dalam satu gereja, lalu di gereja itu ada kersel-kersel, saudara ada di dalam kersel. Nah, saudara sebagai LCC perhatikan, LCC itu adalah angsa-angsa ini yang melindungi. Jadi LCC bukan yang makan anaknya ya, bukan makan anak didiknya, karena angsa tidak pernah memakan anak didiknya. Makanya saya kasih gambar angsa, lain dengan binatang yang lain. Dan kalau saudara ada di dalam naungan gereja, naungan kersel dan sebagainya, saudara akan aman. Apapun masalah saudara, saudara ditolong, dibantu dalam doa, diperhatikan dan lain sebagainya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara perhatikan, yang membuat saudara dibedakan ini adalah diri saudara sendiri. Bikin supaya saudara ini memang beda dengan orang dunia. Saudara ini Israel secara rohani, jangan sama dengan orang dunia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya itu akan diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Kita akan periksa semua ayat ini dengan teliti, saudara-saudara. Ya, tolong dibacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Keluaran 12 ayat 1 dan yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Perhatikan ya, tadi saya katakan Mesir ini gambaran dunia. Dalam Keluaran Tuhan memberikan firman di tanah Mesir, berarti apa? Sekarang Mesir itu kan gambaran dunia. Kita harus mengadakan Paskah. Keluaran 12 ini bicara soal Paskah. Kita sekarang harus mengadakan Paskah. Kapan? Di dunia. Sekarang ini. Lalu kata bulan pertama, permulaan bulan, ini artinya apa? Artinya adalah permulaan hidup rohani saudara. Saudara lahir baru istilahnya, dimulai dari percaya. Percaya itu bagaimana bisa timbul dalam hati seseorang? Percaya, iman datang dari apa saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan kita sekarang hidup di era new normal. New normal juga secara rohani, ganti status WA saudara dengan link ibadah. Kalau mereka tidak pernah dengar firman Tuhan, bagaimana mereka bisa percaya? Betul? Jadi mereka harus dengar firman dulu, baru timbul namanya percaya. Semuanya itu dimulai dari percaya. Percaya lalu ada tindakan, misalnya cari gereja, lebih rajin dan lain sebagainya. Harus dibaptis, menerima Tuhan sebagai juru selamat, itu masih langkah yang berikutnya. Tetapi langkah pertama itu adalah percaya lebih dahulu. Permulaan hidup saudara sebagai orang Kristen, terserah saudara dari agama apa dahulu, pertama dimulai dari percaya. Perhatikan ya. Kemudian ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Sekali lagi saya ulangi. Perhatikan kata sini. Setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba. Ini
perintah yang wajib. Dan domba ini harus disembelih. Domba ini tidak untuk dipelihara, anak domba ini, tetapi anak domba ini harus disembelih. Pertanyaannya sekarang apa yang harus dikorbankan? Perhatikan ya, tadi ayat 1 kita harus mengadakan Paskah di mana? Dijawab saudara, di dunia kapan? Lupa, ini saya ulangi. Kita harus mengadakan Paskah di dunia ini kapan saudara? Sekarang. Jadi sekarang saudara merayakan Paskah seperti pada hari ini. Lalu saudara harus, ini perintah ya, mempersiapkan seekor anak domba untuk tiap-tiap kakak. Tapi saya tidak melihat tadi ada satu orang pun yang membawa domba. Saya tidak melihat Pak Pohok bawa domba. Saya tidak lihat Pak Bail bawa domba. Enggak ada domba. Dan kita juga tidak idul adaan, kan begitu? Ya. Jadi apa? Karena domba ini nantinya kan harus disembelih dan darahnya dilaburkan di pintu-pintu jenang. Sekarang apa yang harus dikorbankan? Hal ini saudara bicara soal korban yang wajib. Perhatikan kata korban. Korban itu sakit. Kalau korban tidak sakit tidak mungkin. Kalau saudara tidak percaya ayam yang mau disembelih, kambing atau domba atau sapi yang mau disembelih, waktu disembelih saudara tanya aja sama dia, sakit gak kamu? Saudara lihat proses penyembelihan, baik ayam maupun kambing, domba, sapi disembelih banyak yang mengeluarkan apa? Air mata, nangis, sakit. Korban itu sakit. Demikian juga dengan kita, korban itu sakit, tidak enak. Di sini Tuhan memberi perintah, setiap rumah tangga harus mengambil seekor anak domba. Anak domba ini bukan dipelihara sampai besar, beranak pinak, tidak. Tetapi anak domba ini harus dikorbankan. Sekarang itu menunjuk kepada korban yang wajib. Mungkin banyak di antara saudara yang pertama tidak mengerti, yang kedua mengerti tetapi pura-pura tidak mengerti. Yang ketiga, mengerti dan memang melakukan. Korban yang wajib itu bicara soal persepuluhan. Karena firman Tuhan mengatakan, saudara harus memberikan 1/10 dari hasil saudara. Kenapa saudara harus memberi 1/10? Bukan supaya saya menjadi kaya raya, supaya gereja menjadi kaya raya. Itu adalah yang pertama, tanda ketaatan saudara terhadap firman Tuhan yang paling kecil, Lukas 16. Jadi kalau bicara soal persepuluhan saudara tidak bisa memberi, maka yang lain ini forget it. Saya kasih saudara sedikit kesaksian, supaya semua mendengar, yang lihat di YouTube atau di First Media juga mendengar. Jemaat kami yang setia di dalam memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya bicara di khotbah saudara ya. Waktu ada mulai pandemi, Maret 2020, belar. Banyak yang di PHK, digaji separuh dan sebagainya. Tetapi saya boleh mengatakan, mereka yang setia memberikan persepuluhan, tidak ada masalah dengan gaji mereka. Bahkan tidak dipotong, full terima gaji. Ada 1-2 orang yang dipotong, tetapi karena mereka tingkatannya manajer, gajinya sudah bicara soal puluhan juta. Itu dipotong 50%, tetapi mereka tidak masuk kantor. Karena kantornya tutup, hotelnya, perusahaannya tutup. Mereka tidak masuk kantor, mereka di rumah, digaji setengah, setengahnya itu sudah luar biasa. Tetapi yang lain, saya katakan 80-90%,
tidak mengalami pemotongan pengurangan gaji. Bahkan kalau saya lihat ada beberapa dari mereka yang justru pendapatannya naik. Di sini boleh dikatakan Tuhan itu tidak pernah bohong terhadap janjinya. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah memberi, sewaktu ada masalah corona ini, bias di PHK, gaji cuma kecil, dipotong tinggal 1/4, tinggal setengah. Kerjaan jadi pontang-panting dan lain sebagainya. Di sini, saudara. Yang kedua, di samping itu tanda ketatan saudara terhadap Tuhan, itu Tuhan ingin menguji. Sebenarnya hidup kita ini pas dengan 90% dari pendapatan kita. Tuhan itu kan tahu orang Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengatur hidup saudara. Dia tahu saudara bisa hidup dengan 90% dari hidup saudara. Dari penghasilan saudara maksud saya. 10% ini mau saudara ambil juga. Ini namanya saudara merampok. Firman Tuhan mengatakan mencuri, bahasa Inggris mengatakan merampok uangnya Tuhan. Bagaimana saudara yang sebagai pencuri dan perampok setiap bulan ini nanti satu kali ingin masuk kerajaan 1000 tahun damai, ingin memerintah bersama dengan Tuhan, apa mungkin? Lalu saudara yang mencuri dan merampok uangnya Tuhan, saudara minta tolong kepada Tuhan, apa mungkin? Duh Pak, sampai sekarang saya masih ditolong Tuhan, masih baik-baik saja. Apa betul? Orang dunia yang tidak pernah mengenal Tuhan juga baik-baik saja dan mereka kaya-kaya raya kan, sehat-sehat dan lain sebagainya. Loh, sama loh. Apa mungkin saudara ini kalau dalam masa lalu lepas, ini Tuhan yang menolong. Jangan-jangan memang saatnya masalah itu pergi dari hidup saudara. Loh. Jadi ini pilihan kepada saudara. Ini bukan untuk mengkayakan kami para hamba Tuhan. Tetapi ini memang firman Tuhan yang mengatakan, perhatikan, Paskah itu harus dirayakan sekarang di Mesir ya. Sekarang kan Mesir gambaran dunia. Dan saudara setiap keluarga wajib membawa anak domba yang nanti akan dikorbankan. Nah, sekarang saudara semua sudah mendengar. Nanti kalau saudara kurang mengerti, saudara bisa bertanya kepada LCC masing-masing dan saya harapkan setiap LCC di tempat ini memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi LCC bisa menerangkan apa itu korban yang wajib dan lain sebagainya. Saya sudah sering mengatakan ini, tapi itu kan pilihan saudara. Kalau saudara mau dibedakan, saudara harus seperti gambar ini. Apa yang pemimpinnya katakan, kita ikuti. Kalau ini keluar, iya, resiko ditanggung sendiri, istilahnya kan resiko ditanggung apa? Penumpang. Oke, kita lanjutkan. Ayat 5 dan 6 dari Keluaran 12. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ada syarat tambahan. Anak domba itu tidak boleh perempuan, betina. Maaf, kok perempuan, betina. Harus jantan. Ya, jantan ini bicara soal apa? Kalau orang yang jantan itu kan kuat. Jadi pria-pria di tempat ini harus jantan, harus kuat. Yang pria-pria katakan haleluya. Iya. Jadi kalau perempuan itu kuat, orang seringkali bilang apa? Tomboy kan begitu. Kalau laki tapi lemah gemulai, orang bilang apa? Bencong. Coba lihat kiri kanan saudara. Kiri kanan saudara yang laki itu bencong atau jantan. Coba lihat kiri kanan saudara ya. Kalau genteng di rumah bocor, antenanya goyang, yang disuruh naik istrinya.
Alasannya bapaknya apa? Takut ketinggian. Ayo, gentengnya bocor, betulin Pak. Ah, nggak mau. Kenapa? Takut ketinggian. Padahal dia males. Kecilnya main layangan, kok sudah menikah takut ketinggian, aneh sekali ya. Jantan, saudara harus beri korban yang wajib itu sesuai kapasitas kekuatan saudara. Misalnya, saudara gajinya 3 juta, 1/10 300.000. Jangan saudara memberikan di bawah itu. Kalau di bawah itu, saudara memberikan 100.000 atau 200.000, artinya apa? Saudara tidak jantan, tapi bencong. Sekali lagi, anak dombamu itu harus jantan. Saya periksa bahasa apapun tidak dikatakan demikian. Anak dombamu itu harus bencong. Saudara cari domba yang bencong ada saudara? Enggak ada. Jadi yang betina enggak boleh. Harus jantan. Wih, yang stoknya jantan udah habis. Loh, enggak bisa. Syaratnya harus jantan. Saudara beri sesuai dengan kapasitas saudara. Kemudian harus disembelih pada waktu senja. Senja itu bicara soal sekarang ini, waktu senja menjelang malam hari. Kapan malam hari itu? Malam hari Tuhan adalah saat masa antikris. 3,5 tahun aniaya awal, 3,5 tahun aniaya besar. 7 tahun itu malam hari. Sekarang ini senja, istilahnya itu maghrib, remang-remang. Ya, kalau kita nyalakan lampu waktu senja itu kurang enak kalau naik kendaraan. Gelap enggak, terang enggak, begitu ya saudara ya. Kalau sudah malam kan lebih kelihatan terang. Kalau siang ya enggak kelihatan. Kalau yang senja itu antara kelihatan apa enggak? Itu waktu yang krisis. Sekarang ini makin lama orang makin krisis. Krisis keuangan, krisis kesehatan. Saya ini tadi omong-omong, kalau orang sudah divaksin Sinovac, saya dapat Sinovac, ada yang dapat AstraZeneca, ada yang asal saudara enggak dikasih Astra Motor ya. Katanya setelah 28 hari terbentuk imun, jadi imun terhadap virus COVID-19. Nah saya heran, kenapa orang-orang yang sudah divaksin 2 kali itu, seperti saya dikatakan, Pak selamat ya Bapak sudah diwisuda, begitu katanya. Tunggu 28 hari imun terbentuk, tapi tetap pakai masker. Lah saya ini bingung, kalau sudah ada imun dalam diri kita yang sudah divaksin 2 kali, kan enggak usah pakai masker. Betul saudara? Tetapi kita tetap harus pakai masker. Aneh. Saudara masih tahu bahwa di Melbourne itu sekarang orang sudah enggak pakai masker karena semua sudah divaksin dan mereka tidak pakai masker di Melbourne. Enggak tahu yang di tempat yang lain. Tetapi kita dengar di Prancis baru di lockdown lagi. Mereka kena COVID gelombang yang ketiga. Loh, kalau Indonesia ini kena gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, hancur saudara. Betul? Kena gelombang pertama aja sudah setengah hancur, kena 3 gelombang, hancur. Sekarang ini waktu senja, masa yang krisis. Kena sakit COVID saja sudah setengah mati. Banyak rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan, bahkan satu rekan hamba Tuhan yang baik, kuliah dengan saya Pak Wayan Dwija, meninggal. Sekarang ini saat senja, kejahatan makin jahat. Orang makin curang, makin tidak jujur dan lain sebagainya. Jadi perhatikan, korban itu diberikan kapan? Sekarang. Bukan nanti waktu malam hari. Kalau nanti waktu malam hari, saudara cari gereja, enggak ada. Gerejanya ada, tapi ibadahnya sudah tidak ada. Orang-orang yang benar dalam Tuhan akan diangkat. Sisanya enggak bisa diadakan ibadah karena apa? Antikris akan merajalela. Bukan hanya gereja saya beritahu kepada saudara, tetapi semua agama, masjid, vihara, pura, semuanya kosong. Karena nanti hanya ada satu agama. Agama yang dibentuk oleh antikris.
Agama apa namanya Pak? Loh saya enggak tahu, enggak dituliskan di firman Tuhan. Dan saya tidak mau tahu apa namanya. Sebab kalau saya tahu nanti namanya berarti apa? Saya ketinggalan, kan begitu? Masa bodoh dengan nama agama? Yang penting firman Tuhan mengatakan cuma ada satu agama saja. Jadi sekarang mumpung saudara belum malam hari Tuhan, masih senja, saudara dengarkan firman Tuhan ini dan lakukan. Kalau orang dengar firman, baca firman tidak melakukan, Surat Yakobus mengatakan dia pada dasarnya sedang menipu dirinya sendiri. Kita sudah tahu bahwa Yesus ini domba Paskah. Dia mati di kayu salib sebagai pengganti, sebagai substitusi. Dia mati supaya kita hidup, kan begitu? Dan kematiannya ini menanggung seluruh dosa umat manusia. Ini paham yang harus saudara pegang. Bahwa Yesus mati menggantikan kita. Dia membayar semua dosa kita. Perhatikan firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut, mati. Dia bayar upah dosa ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dibinasakan. Kebangkitan Kristus itu membuka jalan bagi kita yang percaya dan hidup benar bersama dengan Tuhan. Coba kita baca bersama ayat yang bagus ini. Mari lihat ke depan. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Supaya saudara ingat. Bukan saudara-saudara yang di rumah juga yang mendengarkan, melihat, ikut membaca. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, haleluya. Nah ini, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia remukkan, dihancurkan karena kejahatan kita. Nah dia sebagai substitusi. Ayat ini sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan Keluaran 12 itu. Sudah perhatikan ayat yang ke-7 dan 8 akan dibacakan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Perhatikan saudara bahwa perintah Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel tentang perayaan Paskah ini juga harus kita ikuti sampai sekarang. Karena kita ini cerminan orang Israel secara apa? Rohani. Ingat tadi di depan, Mesir gambaran duniawi, Israel gambaran rohani. Kita ini orang Israel secara rohani. Berarti sekarang kita juga harus melakukan apa yang dituliskan sesuai Keluaran 12. Ini panduannya. Panduannya ayat yang ke-7. Dari darah siapa? Bukan darah orang, tetapi darah anak domba yang disembelih itu harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Nanti kalau malaikat maut itu lewat, rumah yang tidak ada tanda darahnya itu anak sulungnya akan mati. Orang Mesir kan tidak tahu aturan ini. Orang Israel itu bicara pakai bahasa Ibrani. Jadi ini disampaikan, pesan ini disampaikan dengan bahasa Ibrani. Orang Mesir tidak tahu, ini bersifat rahasia. Nah saudara, sama juga. Darah Yesus sekarang itu juga harus dipercikan. Sudah lihat di sini. Darah anak domba yang tadi disembelih, makanya saya tulis di sini. Domba ini sudah diganti dengan Yesus. Ya, saya ulangi. Domba ini sudah diganti dengan Yesus. Yesus adalah domba Paskah. Darah anak domba. Berarti sekarang darah Yesus.
itu juga harus dibubuhkan atau dipercikkan. Pada apa? Yang pertama harus dipercikkan, harus dibubuhkan di roh saudara. Katakan bersama dengan saya, stop pencatannya. Darah Yesus yang pertama harus dibubuhkan di roh saya. 2, 3. Darah Yesus yang pertama harus dibubuhkan di roh saya. Saudara ingat, saya mengatakan roh sudah ditebus. Kapan itu? Waktu seseorang, tadi saya tulis di atas, percaya. Perhatikan, percaya itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu harus kita yakini bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia 100% manusia. Saya tidak setuju kalau ada faham yang mengatakan dia 100% Allah, 100% manusia. Kan 200%. Betul ya? Dia 100% manusia sama seperti kita. Nah, itu harus kita percaya bahwa Yesus sudah menjadi manusia. Kita harus percaya bahwa Yesus benar-benar mati. Yang mati itu bukan orang lain, dia benar-benar mati. Dan yang paling penting, kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang percaya katakan haleluya. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Di mana dia? Dia tidak gentayangan, saudara. Ya, dia bangkit, dia kembali kepada rumahnya, kepada tahtanya, kepada keilahiannya. Untuk apa dia kembali ke sana? Bukan dia kembali lalu melupakan saudara. Dia sedang menyiapkan rumah bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan dia juga sedang berdoa buat saudara supaya makin banyak anak-anaknya yang tinggal bersama dengan dia. Yang kedua, darah itu harus dipercikan di jiwa. Darah itu harus dibubuhkan di jiwa. Ayo bicara dengan saya. Yang kedua, darah Yesus harus dibubuhkan di jiwa saya. 2, 3. Yang kedua, darah Yesus harus dibubuhkan di jiwa saya. Kapan? Yaitu pada saat saudara menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Kapan ini saudara dilakukan? Pada saat kita mau dibaptis. Pada saat kita mendengarkan pelajaran SMS, materi yang pertama saya yang mengajar selalu, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dan sebelum dibaptis juga ada pengakuan yang harus diucapkan. Saudara kan dengar ya, setiap mau dibaptis berdiri di sini, mereka harus ngomong, saudara sebagai saksinya. Karena dengan hati orang dibenarkan, dengan mulut orang percaya dan disahkan kan begitu ya. Harus bicara. Yesus sebagai Tuhan, apa Tuhan ini? Tuhan ini artinya adalah master. Master itu adalah Tuan. Makanya saya kalau ngajar mahasiswa S2 saya, apalagi kalau mau ujian akhir, ujian tesis sebelum mereka dapat gelar magister teologi. Magister itu sekarang master kalau di Indonesia. Saya selalu berkata, saya menguji kamu dengan keras. Dikenal saya sebagai dosen penguji yang killer. Katanya yang diuji saya di luar tuh nangis sampean. Begitu ya, saya dapat cerita itu sampai di luar dia nangis, Pak John ini pertanyaannya kejam-kejam katanya. Saya bilang begini, supaya kalau mereka lulus tuh mereka tuh tahu mereka dapat bukan dengan gampang tapi dengan berjuang. Dan saya kasih tahu mahasiswa saya, kamu kalau lulus ini dapat gelar master loh. Master itu hebat. Saya ini cuma doktor, Anda ini master. Mana lebih hebat, master atau doktor? Masternya kan begitu ya. Master itu Tuhan. Nah masalahnya banyak dari kita orang Kristen yang hanya menjadikan Yesus itu sebagai penyelamat saudara. Kristus saja sebagai Mesias. Yang pertama,
menyelamatkan hidup saudara. Ya, ini oke. Yang kedua, sehari-hari menyelamatkan kalau saudara pergi, saudara berdoakan Tuhan lindungi supaya tidak kecelakaan. Lah, betul kan? Kan Tuhan sebagai penyelamat saudara. Tuhan tolong sucikan, kuduskan makan ini. Jadi kalau saudara makan, tidak sakit perut, tidak mencret dan sebagainya. Loh kalau saudara makan mie level 10 lalu mencret, lalu saudara berkata, loh tadi aku sudah berdoa, kok aku tetap mencret? Ya salahmu dewek. Kenapa kamu milih level 10? Kalau saya pergi kemana-mana, mie apa tuh namanya itu? Kok saya ingatnya mie setan ya? Mie apa? Mie kober ya. Kalau saudara nggak tahu mie kober, ajak saya ajak saudara yang bayar. Ya. Saya selalu pesan level apa? Level 0. Jadi ditanya sama saya, level 0 nggak ada Pak, yang ada cuma level 1. Saya bilang apa? Ya sudah, mie-nya nggak usah, dimsumnya saja. Karena saya kalau ada level 1, nanti saya bikin mie sampai rumah. Karena mengerti ya enggak apa-apa ya. Alhamdulillah lebih baik. Ada beli di sebelah saya level 10. Saya dengarkan dia beli mie level 10 saja, perut saya ini sudah bunyi saudara. Lalu keluar saya mau lihat seperti apa level 10. Mie-nya enggak kelihatan, yang kelihatan cabai tok. Saya bilang sama Endu, ayo kita pindah tempat duduk saja. Daripada saya ilfil makannya saudara ya. Nah saudara, Tuhan saya sudah berdoa mau makan loh. Kok ini masih mencret? Maaf kata. Lah saudara salah sendiri. Ada yang nyuntik saya itu cerita dia. Nyuntik vaksin maksudnya. Itu loh ada Pak, habis divaksin dia besoknya ngomong ke saya, ke kami, saya mencret kemarin malam. Ya, pusing dan sebagainya. Lalu saya tanya, gimana? Habis vaksin kamu ada makan? Ada. Makan apa? Rujak. Dia pagi belum makan, dia terus makan rujak. Rujaknya, lomboknya 10. Kalau Pak Putra saya makan lombok 10, ya enggak apa-apa. Nah ini saudara, ini cerita ya. Kalau saya pergi dengan Pak Putra, makan dengan beliau, diajak makan, saya itu agak malu saudara ya. Karena Pak Putra ini di blacklist sama restoran-restoran. Setiap kali restoran yang datangi, sambelnya habis saudara. Apalagi sekarang cabai lebih mahal dari daging kan begitu, 135 ribu ya. Makan sambal banyak-banyak, nah di blacklist dia. Nah orang ini makan rujak sambelnya banyak. Habis makan rujak, dia makan mie kober level 10. Ya apanya enggak mencret Pak? Apanya enggak pusing? Salahnya dia sendiri. Nah itu juga saudara. Bukan berarti saudara berdoa, Tuhan ini dewa penyelamatmu. Lah ya kamu tahan sedikit, enggak usah level 10, sekalian aja level 100. Banyak dari kita yang tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Saudara kerja di perusahaan, bosnya bilang, nanti bikin laporan yang bulan Maret ya, kasihkan di meja saya. Oke Pak, saudara jawab oke Pak. Sampai sore menjelang pulang, bosnya tanya, mana laporannya kok belum ada? Sebentar Pak, masih diproses. Wih, diproses. Bosnya lupa pulang, besok pagi dia datang. Loh, kok laporannya kok udah ada? Sudah dipanggil. Mana laporannya? Sebentar Pak, masih dalam proses. Berulang-ulang sudah jawab dalam proses. Bosnya akan menjawab, ya sudah, kamu sekarang dalam proses PHK. Betul saudara? Ya. Bahkan bos itu banyak yang kejam. Bagaimana bos yang kejam? Saudara sering lihat kan di tengah jalan, orang naik motor ya, di depan ini barang, di belakang barang, di samping barang, di samping barang. Ini karena di depan ini ditaruhin barang, sampai dia enggak bisa toleh kiri, toleh kanan, cuma kelihatan matanya begini aja. Ya, saudara ada melihat begitu ya? Atau saya aja yang berlalu lintas, saudara langsung terbang. Ini bos yang kejam, dan di Jakarta sekarang enggak boleh loh. Kalau membawa barang melebihi kapasitas sehingga dia tidak bisa lihat kiri, lihat kanan. Jadi orang yang demikian ini membahayakan keselamatan orang lain. Kalau keselamatan dia berbahaya, terserah orang dia yang ambil resiko, tapi jangan membahayakan keselamatan kita. Nanti kita yang nabrak, kita yang disalahkan. Tuhan itu memberi perintah melalui apa? Firman Tuhan. Kita dengar enggak? Atau kita ngomong,
tunggu Tuhan masih dalam proses. Tadi kita dengar, setiap rumah tangga, saudara wajib memberikan persembahan yang menjadi milik Tuhan. Tunggu, masih diproses, ya enggak apa-apa. Nanti kalau ada masalah, ada apa, Tuhan juga bilang, tunggu ya, masih saya proses. Tuhan saya sakit Tuhan, Tuhan saya butuh pertolonganmu. Tuhan jawab, tunggu ya, saya masih apa? Proses. Ingat ya, darah yang kedua harus dipercikkan, harus menjadi tanda di dalam jiwa kita, artinya saudara jadikan dia sebagai Tuan dan penyelamatmu. Penyelamat oke, tapi Tuan ini seringkali kita bandel. Yang ketiga, kita baca. Darah Yesus yang ketiga harus dibubuhkan di tubuh saya. 2, 3. Darah Yesus yang ketiga harus dibubuhkan di tubuh saya. Apa ini? Maksudnya apa? Bukan saudara minum perjamuan kudus. Oh, itu kan anggur dan roti. Artinya ini saudara harus mentaati Yesus. Lewat apa? Lewat perbuatan dan perkataan. Ini gambar yang bagus saudara ya. Coba saya lihat di gambar ini. Ini cerita, ini sopir taksi. Yang digendong ini bukan bapaknya loh. Sopir taksi menggendong orang yang sudah tua, ini taksi kan. Ini bukan anaknya, bukan. Dia menggendong bapak yang tua untuk masuk ke satu tempat. Ini perbuatan yang baik. Terus saya lihat ini bukan suaminya, bukan temannya, tapi dia memayungi orang yang lagi di kursi roda. Ya, coba lihat ini tulisan ini. Kebaikan dapat dimulai dari perkataan yang baik. Ini dimulai dari omongan dulu yang baik. Karena apa yang saudara gemakan, akan saudara makan buahnya. Yang setuju katakan haleluya. Jadi mulailah berkata-kata, makanya saya tulis di sini. Ini loh. Makanya saudara kalau ngomong ini yang baik. Jangan yang enggak benar yang diomongkan. Saudara karang-karang, gosip ke sana ke sini. Cerita yang ngawur-ngawur, makin lama makin meluas. Dari sini ceritanya cuma 1 ditambah 1, di sananya bisa jadi 1 ditambah 1000. Perbuatan kebaikan itu dimulai dari perkataan yang baik. Jadi perhatikan, saudara misalnya sudah baik jadi orang, tapi mulut saudara jahat, sama saja. Karena kita juga akan dihakimi melalui perbuatan dan perkataan kita. Perkataan sekarang bisa diganti, bolak-balik saya ngomong. Perkataan bisa diganti melalui jari-jari yang jahat. Saya mendengarkan ya, ditegur seorang jemaat. Nah ini sudah dengar juga. Satu kali suaminya upload ayat-ayat Alkitab. Istrinya bilang, amin, haleluya. Di kemudian hari suaminya upload apa, istrinya ngasih komen, maaf ya, tai, nggak cocok. Omongan seperti itu nggak cocok. Hati-hati saudara bermedsos. Sekarang ini sudah ada polisi medsos, benar ya? Sudah ada yang ditangkap loh saudara. Medsos itu gampang ditelusuri. Jejak digital itu tidak pernah hilang. Polisi bilang begitu. Jadi kalau sudah terlibat kejahatan, misalnya Pak Robi membunuh burungnya orang, burungnya tetangga, dengan mudah akan dilacak. Jari-jarinya jahat, wah sebar gosip, sebar apa, WA yang tidak bermutu dimasukkan di apa, orang tulis apa, like. Gereja katedral di Makassar dibom, like. Loh kok like? Kantor polisi diserang, like. Loh
Jangan. Lalu komentar yang enggak benar, saudara mesti jarimu ini loh. Ayo kita angkat kedua jari kita. Mari. Angkat kedua jari saudara. Ayo. Tegakkan duduk saudara, tegakkan dulu ya. Tegak. Diulangi duduknya, kursinya ya. Sebab kursi di gereja ini tidak reclining seat. Beberapa dari saudara sudah ambruk 45 derajat sudah begini saudara ya. Tidak melihat saya tapi melihat ke plafon. Tuhan belum datang hari ini. Tuhan sudah ngasih tahu saya hari ini dia nggak datang. Jadi saudara nggak usah nunggu harap-harap cemas. Tegakkan kursi saudara. Mari jari-jari saudara gini. Saya bilang begini. Hati-hati dengan jariku. Lihat kiri kanan saudara, kasih tahu. Hati-hati dengan jarimu. Ya. Dulu kan ada Pepeng yang seumuran saya, tahu ya Pepeng ya. Sudah mati mungkin dia ya. Sudah mati dia. Dia pakai program acara apa? Jari-jari. Itu zamannya Pepeng ini belum ada HP waktu itu ya. Dia sudah kasih tahu. Lanjut. Saudara lihat ayat ini dulu. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Jadi dagingnya itu harus dimakan habis. Pak mana bisa Pak ngabisin domba loh. Ini kan satu keluarga. Harus ada 1 ekor anak domba. Ya bisa dong. Bahkan mungkin kurang. Kalau keluarganya Bu Rosiana anak 3 makannya luar biasa kurang. Ya. Minta anak dombanya. Dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Perhatikan, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan saudara sebagai guru ngarang-ngarang, ngajar ke anak sekolah minggu misalnya, harus dimakan dengan sayur pari. Tidak ada omongan pari saudara ya. Ingat itu baik-baik itu, karena saya punya pengalaman yang sampai sekarang saya sudah tua nih. Sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi dokter, masih ingat waktu saya sekolah minggu saya diajar, Yunus dimakan oleh ikan paus, jadi saya selalu benci sama ikan paus. Dan ada, firman Tuhan gak pernah tulis paus, gak pernah. Jadi yang saudara ngarang sini, dimakan dengan sayur pahit, dengan pari. Jadi saudara sekarang makan pari mencerminkan saudara makan tubuh dan darah Tuhan, ngawur kamu. Sayur pahit. Daging harus dimakan dengan sayur pahit artinya apa? Daging ini kan firman Tuhan. Allah telah menjadi manusia diam bersama kita. God becomes a flesh. Atau bahasa Inggrisnya word. Lebih tepatnya bukan God tapi word become flesh. Firman telah menjadi daging, flesh. Karena Yohanes 1 mengatakan Allah adalah firman, sama saja. Allah menjadi daging, firman menjadi daging. Daging ini firman Tuhan, harus dimakan dengan sayur pahit maksudnya apa? Firman Allah itu enggak enak buat daging saudara. Enak enggak firman Tuhan? Enggak enak, susah saudara. Contoh yang gampang aja kalau saudara makan dengan teman-teman gereja, teman-teman Kersel, sebelum makan berdoa, suaranya dikerasin. Tetapi kalau kumpul dengan teman-teman kantor, ya mau makan siang dengan teman kantor, kapan berdoanya? Sebelum pergi makan. Berdoa dulu di kantor, Tuhan nanti lagi setengah jam saya mau makan. Sucikan gue. Jadi waktu makannya keluar dengan teman kantor, mereka enggak berdoa, kita juga enggak berdoa. Tapi saudara santai-santai kenapa? Tadi kan sudah berdoa. Enggak usah malu-malu. Itu contoh yang paling gampang. Firman Tuhan ini enggak enak buat daging, enggak enak. Tetapi tetap harus dilakukan. Saudara harus makan firman, baik yang enak maupun yang tidak enak. Haleluya. Sayur pahit bukan sayur pare. Kalau sayur pare saya enggak bisa jelasin. Karena saya bukan sarjana perparean kan begitu. Ya, sayur pahit ini enggak enak tapi harus dimakan. Firman Tuhan ini ada yang enak. Pas di Mazmur enak, pas di mana enak. Nanti sudah dapat ayat, masa ayatnya begini. Jika matamu menyebabkan berdosa, cungkilah matamu. Kejam ini Pak John. Ya.
Lebih baik masuk kerajaan surga dengan mata tercungkil. Wah. Lalu ada ayat lagi. Lalu Yudas keluar dan dia menggantung diri. Apa ini perintah Tuhan saya harus gantung diri? Oh, bukan. Sayurnya nanti enak, tapi ada sayur yang pahit yang harus saudara makan. Dan saya kasih tahu ya, justru yang pahit itu yang apa? Sehat. Saya enggak suka sayur pare, tapi sesekali kalau beli pecel saya bilang campur semua. Parenya juga Pak? Iya. Dulu saya enggak suka makan sayur, tapi sekarang ini kalau enggak ada sayur rasanya kurang komplit. Dan saya mengajarkan anak saya mulai sejak dari dia kecil sampai sekarang harus makan sayur. Jadi saudara-saudara enggak makan sayur ini, ayo belajar makan sayur, kan nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai kita akan balik makan sayur-sayuran dan biji-bijian, buah-buahan. Jadi kalau saudara cuma makan daging nggak makan sayur, ya bakalan saudara tidak masuk kerajaan 1000 tahun damai atau saudara masuk puasa 1000 tahun. Lagi, tolong dibacakan ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ingat tadi saya ngomong di dalam Matius 24 di depan ya, akan terjadi peristiwa yang lebih hebat daripada peristiwa saat orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Dan itu perhatikan, aku akan menghukum tanah Mesir. Dunia ini akan dihukum oleh Tuhan. Lebih dahulu muncul antikris. Malam, tadi saya sudah jelaskan kan, saat dimana antikris muncul, saat dimulai masa aniaya. Nah ini perhatikan di sini. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saya bacakan ulangi, sudah lihat di sini. Apabila Tuhan melihat 3 tanda darah dalam hidup saudara, yaitu dibubuhkan di roh, jiwa dan tubuh saudara, maka Tuhan akan lewat daripada kehidupan kita, dari rumah tangga kita. Tidak akan ada tulah kebinasaan, maut di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum dunia. Jelas ya? Jadi lewat ini artinya Pasah, Passover, Paskah. Saya gembira tidak ada satupun WA atau status WA yang saya baca Happy Easter, enggak cocok sudah. Easter itu dewa, dewi, duniawi. Happy Passover, jangan salah tulis. Jangan sudah tulis Happy Pasah. Loh, happy itu kan bukan bahasa Ibrani. Pasah ini kan Ibrani. Saya enggak tahu bahasa Ibraninya happy itu apa. Happy Passover atau selamat Paskah cukup. Jadi Tuhan akan melewatkan hukuman. Sekarang ini sebelum Matius 24 terjadi, ada COVID, Tuhan melewatkan keluarga saudara dari COVID. Amin. Yang datang sehat, pulang pasti lebih sehat. Bukan yang datang sehat, pulang sakit, bukan begitu. Saudara dalam masalah, Tuhan melewatkan. Karena apa? Karena tadi di depan, ini kan ayat 12 dan 13, tapi ayat 1 sampai 11-nya kan saudara harus jalankan dulu baru sampai ke 12. Bagaimana supaya saudara bisa lewat dari masalah itu? Ya lihat yang di atas tadi. Dan nanti kalau antikris muncul, Tuhan akan melewatkan kita dari masa aniaya itu. Ya, puji nama Tuhan.
Semoga pasca tahun ini memberikan kemenangan dalam hidup kita. Satu ayat yang saya tulis, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya mengucapkan selamat hari Paskah bagi saudara semua, bagi yang melihat di tayangan YouTube maupun di tayangan televisi kabel First Media. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Naikkan kedua tangan-Mu. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau ku sembah. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Sekali lagi serukan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bawa rohmu, muliakan Tuhan, sembah Dia. Dia Allah yang besar, Dia sudah bangkit, Dia Allah yang dahsyat. Ya taralawalawalawala, urigele perekelele alawala, urigele kelebelelelelele, irepelelelelele, ya ratalawalala, urilelelelele, ireakalawalawalawala, ire
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tinggi kedua tanganmu. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar. Bu Mevi. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Sini Bu Mevi. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Kaulah yang terbaik dalam hidup kami. Jika Engkau ada dalam hidup kami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jika Engkau memilih kami dan memanggil kami untuk menjadi anak-Mu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau menjadikan kami berbeda dengan orang-orang dunia. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus membentuk kehidupan setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pakai setiap kami Bapa untuk selalu memuliakan nama-Mu. Karena itulah tujuan Engkau memanggil kami. Untuk kami boleh dipermuliakan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terus bentuk kami, terus proses kami. Sehingga sungguh kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin hidup benar di hadapan-Mu. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin mengejar perkenanan yang daripada-Mu Bapa. Bukan mengejar perkenanan yang daripada manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Karena kami tahu firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu itu yang terus membentuk hidup kami untuk menjadi anak-anak Allah yang berbeda Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai kehidupannya lebih hari lebih heran. Tuhan memberkati dalam setiap apa yang dia kerjakan. Dan biarlah mereka kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dalam keluarganya. Dan Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Dan mereka kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu dan mencurahkan berkat yang terutama, yaitu janji-Mu bahwa orang yang hidupnya benar meskipun mengalami kematian akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan yang sudah bangkit. Dan kami pegang karena janji itu ya dan amin adanya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka, setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap firman Tuhan. Dan yang sudah barusan kami dengarkan, maka janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan, direalisasikan dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat Paskah, berkat kemenangan, berkat kebangkitan dari semua masalahmu. Dan Tuhan akan menyertai kehidupanmu mulai sekarang sampai Tuhan menjemput kembali kedua kalinya. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji
dan disembah dengan segala